2021 ya, di kampung Cisepi ya, RT 8 RW 3 dan waktu itu yang Bapak tuju. Siap, betul. Nah, pada saat Bapak sudah ke lokasi ke TKP ditemukan apa? Ada dua jenazah. Oke, pada saat melihat ada dua jenazah itu, dua jenazah posisi berada di mana? Di dalam mobil apa? Jadi di belakang. Oke. Nah, kondisi pada saat di lokasi banyak warga masyarakat. Ya. Apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Sudah melihat ada jenazah dua orang di dalam tempat. Apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Karena kami sifatnya polsek mengamankan TKP, diperintahkan sama untuk warga sudah selalu keluar dan saya minta informasi Pak. Siapa? Pak Yosef. Dibantu Pak Yosef yang dipakai saat itu. Yang dipakai pada saat interogasi. Siap. Lalu saya lapor ke Pak Anir. Ada nggak baju yang di sini? Ada yang boleh. Coba yang mana? Coba ini. Yang diingkari itu. Siap. Ya. Sudah hilang. Sudah dicari ya. Siap. Celana juga kita cek ada di sini ada. Celana juga. Siap. Itu bercak darah. Saya nggak tahu dari mana, yang jelas ada darah. Kalau ada Pak Anit, sudah terima Pak Anit amankan dulu. Itu yang dia bersangkutan disuruh ganti baju. Saat itu kata Pak Anit yang bersangkutan disuruh ganti baju, amankan dan serahkan ke kampus dari kampus untuk cek semuanya. Tahu ada keponakannya, tahu tidak saudara? Tidak tahu. Ya, jadi pada saat itu yang tinggal itu hanya memang berdua dan terdakwa ya suaminya yang memang tinggal di situ. Tapi kadang-kadang apa? Kalau malam hari ke rumah istri mudanya. Kenapa ada istri mudanya? Ya kenal. Tapi tahu setelah kejadian. Siapa? Ibu Mimin ini masih ini. Nah, baik. Kita ke belakang lagi ya. Pada saat saudara datang ke dari rumah tuh, kan ditelepon sama Pak Hanif, ya kan? Nah itu saudara menggunakan apa? Pakai motor ya. Pakai motor. Ya. Pas setelah sampai, Pak Hanif masih ada? Apa ada? Masih ada. Apa? Masih ada. Dan sudah ada di sana. Sudah ada di TKP. Sudah di TKP. Sudah masa polis lain. Sudah masa polis lain. Ya. Nah, saudara, iya nggak apa namanya barang bukti? Dari luar ya. Atau apakah ada barang bukti yang ditunjukkan pada saat setelah saudara di BAP ada? Kalau pada saat itu saudara tahu kan? Nah, pada saat saudara diperiksa di kepolisian, ya, apakah ditunjukkan barang bukti? Pernah lihat ini siap pernah yang boleh. Nah, coba cerita bagaimana? Waktu itu diperlihatkan baju ini yang mulia. Pada saat saya interogasi Pak Yosef, apakah benar Pak Yosef menggunakan pakaian ini, baju putih atasnya, bawah merah, celana putih, topi, dan kunci rumah itu yang mulia. Yang terus di foto saya betul itu barang bukti yang menanyakan tidak kepada terdakwa, kan sudah otomatis setelah polisi datang, kan sudah ada faktanya, sudah ada korban, ya kan? Korban
laporan jenazah 2 orang korban dari apa? Coba ditanya enggak? Apa namanya istilahnya? Kronologis atau kok bisa terjadi? Ya, sempat ditanya yang mulia ke Pak Yosef karena kita udah tahu di dalam mobil itu ada jenazah. Tapi Pak Yosef dokter bilang saya nggak lihat ada jenazah di dalam mobil. Yang saya laporkan Pak adalah rumah saya kerampokan, anak dan istri saya tidak ada di rumah. Pada saat setelah terdakwa diinterogasi, nah, itu interogasi resmi atau hanya pengumpulan data informasi belum di LP belum apa belum di BAP belum ya. Berarti awal karena kronologis bagaimana ini. Nah, setelah pada saat itu berapa lama? Itu dari pagi sampai siang. Siang. Nah, terus setelah siang, setelah selesai terdakwa kembali lagi atau pulang atau ke TKP lagi kan? Setelah pemeriksaan itu, Pak Yos itu ada di kantor yang mulia. Setelah itu dibawa kemana? Karena saya periksa lagi yang lainnya yang mulia, saksi yang lain. Bapak periksa saksi yang lain? Ya, karena saya tugasnya Pak. Kami berkata saya untuk standby di kantor, interogasi ini, jadi ada orang dari luar bawa kantor, dari luar bawa kantor seperti itu. Kita interogasi. Si terdakwa, saya lupa yang mulia siapa yang menangkap satu buah tas yang dari TKP itu tas. Tas ini? Siap, betul ya mulia. Betul. Tas ini ada yang mengantar. Siap yang mulia dari TKP. Saya nggak tahu itu dari anggota atau bukan yang mulia. Karena saya kan fokus di dalam pemeriksa itu tiba-tiba mengantar disuruh untuk dicek di dalam tas ini ada apa saja. Karena saya di kantor untuk meriksa anggota, meriksa ini gitu ya. Terus setelah dari itu, karena ini barang yang ada di TKP, saya nggak tahu punya siapa awal mulanya. Lalu saya nanya kepada saya ini punya siapa? Oh, punya istrinya, katanya gitu. Oh, barang ini punya istrinya. Kata terdakwa punya istrinya. Siap. Tas ini. Ya. Terus isinya apa pada saat itu? Setelah itu dia ada uang yang mulia sejumlah 30.400.000. 30.400.000 dan perhiasan. Nah, setelah ada nih barang tersebut di polsek, apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Disuruh mengecek yang ada di barang ini. Terus setelah mengecek barang ini apa saja yang disaksikan oleh keluarga. Itu ada Pak Mul, kalau nggak salah keluarga siapa? Pak Yosef. Oh, keluarga Pak Yosef. Ya, karena kami takut nggak ada saksi, jadi harus saksi siapa ini yang gitu. Panggilan, hitung, ada uang 30.400, perhiasan, dan lain-lain kayak BPKB dan semua di situ. Oh, ada di dalam tas itu. Setelah dari sana ngecek, lalu kami membuatkan berita acara yang mulia. Ini karena barang berharga dan ini statusnya kami waktu itu kan belum sidik, tidak ada penyitaan, masih khawatir. Kami titipkan dulu ke keluarga korban barang tersebut. Sewaktu-waktu nanti kalau dibutuhkan oleh penyidik tinggal diminta kembali. Perhiasan dan uang 30 juta itu diserahkan ke siapa? Ke keluarga langsung Pak Yosef. Oh, langsung Pak Yosef. Ya, Pak Mul. Tahu sudah kalau saya ada di sana ya. Oh, hadir juga di sana. Hadir di ruangan. Serahkan. Siapa? Itu uang apa ya? Keterangan dari Pak Yosef itu adalah uang gaji guru yang ada di sekolah yayasan. Sekolah yayasan. Itu udah di amplop yang mulia. Keterangan Pak Yosef satu amplop itu 1 jutaan isinya kan gitu.
Itu gaji guru kan seperti itu. Nah, pada saat saudara datang ini tas tersangka dalam datang Polsek. di polsek kan? Siap. Didapat dari mana? Tidak tahu juga. Kalau dapat pasti dari TKP yang mulia. Pada itu ada yang bawa. Pilihnya ada yang bawa dari TKP itu ada yang nganter ke polsek. Cuma ini karena udah lupa yang mulia, saya lupa siapa yang nganter, siapa yang gitu, saya nggak tahu. Yang saya tahu pada itu langsung fokus ke sini yang mulia. Karena kan banyak bawa saksi ini periksa, bawa ini periksa seperti yang mulia. Karena saya hanya berdua di kantor yang mulia. Kami menyampaikan saudara selalu mendampingi tim dari Polda ya. Siap. Untuk CCTV. Siap. Nah itu rumah siapa saja atau bisa nggak saudara sebutkan? Enggak tahu yang mulia rumahnya. Siap. Secara TKP. TKP di sana itu toko Angger lengkap. Toko apa? Angger lengkap. Angger. Sebenarnya saya ini ada di sini itu mengenai pengambilan CCTV dari rumah saudara Angger. Siap. Maksudnya saya ini hanya saudara paham nggak, mengerti nggak, gitu. Jangan sampai saya terus yang pindah. Oh siap, paham memang. Baik. Jadi itu dari toko Angger. Toko Angger. Rumahnya Angger lah ya. Siap. Ada itu CCTV. Ada yang. Selain di situ ada lagi. Enggak ada yang boleh. Yang nggak ada di situ kalau itu. Ada beberapa lagi yang lain ada. Kalau yang lain saya nggak ikut kegiatan. Oh ya. Boleh cuma pas beneran ke situ yang boleh. Tahu nih kan kejadian kan, ada yang meninggal tidak wajar kan, jelaskan. Terus ada nggak instruksi atau dari Polres apa saja yang harus dilakukan oleh saudara selaku polisi? Siap, ada yang mulia. Waktu itu izin namanya karena saya anggota reskrim merangkap Babit Kaptimas di desa itu juga yang mulia. Jadi pimpinan merasa saya lebih tahu situasi di sana itu. Jadi saya diseperintahkan oleh Pak Kapolsek untuk mendampingi setiap dari luar, contoh dari Polda, dari Mabes. Jadi saya ikut kegiatan itu mendampingi mereka. Kalau mau ke rumah siapa ini kan gitu, saya ikut mendampingi karena saya kenal dengan warga-warga di sana. Gitu. Oh, saudara kenal ya warga situ ya? Siap yang mulia, sebagian kenal. Karena saya Babit Kaptimas di situ, sering berkunjung ke warga, Pak RT, RW, Pak Kades, kita sama-sama sering sambang. Yang tinggal di sana itu memang hanya berdua saja. Bertiga lah dengan Pak Yosef. Ya, kalau sehari-hari saya nggak tahu yang mulia. Cuma setelah kejadian Pak bisa menyatakan bahwa dalam rumah itu ada istri dan anaknya beserta saya bertiga. Tidak ada orang lain lagi. Siap. Itu memang rumahnya terbuka begitu ya? Rumahnya di pinggir jalan yang jalan terbuka ya? Terbuka. Apa istilahnya tidak ada pagar, tembok? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Siap. TKP. Saudara, apa yang saudara lihat di TKP? Sudah banyak warga di sana. Banyak warga dan anggota polsek sedang memasang garis polis lain supaya warga tidak ada di dalam TKP. Takut rusak. Yang saudara lihat, saudara masuk ke dalam? Saya di pinggir di garasi belakang itu, sambil cari informasi ya seputaran TKP di sini gitu. Saudara lihat di belakang yang saudara perhatikan? Yang di mobil apa gitu saya perhatikan di situ. Saya lihat di bawahnya itu ada darah, di bawah mobilnya itu darah, ada belakang di belakang ada juga yang biru ini juga saya lihat ada di sana sambil ngobrol-ngobrol dengan warga yang gimana jadi dekat di mobil ini. Sekitaran situ. Kemudian masuk ke dalam? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Saudara enggak ya? Enggak. Dalam investigasi. Iya.
Ya, waktu itu kita hanya lihat sebentar, disuruh bawa Pak Yosef ke polsek. Ke polsek begitu. Siap. Siap. Saudara saksi, pada saat saudara ke TKP, tadi saudara katakan ada MJ. Siap. Terus berisi air. Berisi air. Nah, terus warnanya Kemerahan. merah. Siap. Terus ada lap. Lap ada. Saya lupa. Lupa aja lupa. Siap, lupa yang mulia. Ini embernya betul? Betul yang mulia. Terisi air. Siap yang mulia. Terisi air warna Merah. merah. Pada saat saudara lihat TKP, ya, itu ada apa ya namanya? Bagian yang istilahnya kalau misalnya kita bekas dipel gitu, ya kan? Pel yang nggak bersih kan ada apa? Bekas-bekasnya. Terlihat nggak sih? Nggak terlihat. Karena cuma ada ember ini, ada kayak bekas darah di bawah mobil yang Mobil. siap. Terus ada bekas tarikan apa? Mayat yang Salihnya nggak lama. Siap. kemudian disebut menemukan saksi yang namanya Ajat. Ajat ketemu yang mulia. Ada keterangan apa yang disampaikan kepada saudara? Waktu itu dia menyampaikan bahwa sedang di depan rumah Pak Yosef, menyatakan Pak Yosef juga sebelum dari itu Pak Yosef situ dulu Pak Ajat, kalau katanya ke situ ke rumah saya berada di perampokan saya lapor ke Pak RT ya seperti itu Pak Ajat. Pak Ajat sempat dipanggil juga oleh terdakwa melihat rumah terdakwa. Siap betul. Sebelum dia ke polisi. Sebelum ke polsek. Kemudian ada lagi keterangan yang lain dari waktu. Cuma ini mulai. Kemudian tentang penyerahan tas ini. Siap. Tas ini diserahkan kapan? Izin yang mulia, kalau tanggal lupa saya lupa yang mulia. Lupa yang mulia. Apakah diserahkan pada saat kejadian tersebut hari pertama atau setelahnya? Kayaknya setelahnya. Setelah kejadian. Siap. Setelah kejadian. Kondisi saksi pada saat diserahkan, saksi berada dalam kantor. Dalam kantor. Atau dalam ruangan. Dalam ruangan. Kemudian yang menyerahkan anggota atau pihak masyarakat. Yang pas ini. Kalau hari pertama saya kurang tahu yang mulia. Bukan. Yang menyerahkan ke saksi kan bilang Pak itu diserahkan setelah kejadian. Siap. Kemudian pada saat setelah kejadian, tas ini diserahkan yang menyerahkan siapa? Apakah Anggota. anggota? Siap. Siapa? Pak Hanif yang mulia. Oh, Pak Hanif. Pak Hanif, saya di situ di dalam ruangan itu ada Pak Yosef, ada Pak Mulyana juga. Bukannya saudara yang menyerahkan ke Pak Hanif? Saya disuruh Pak Hanif untuk menghitung barang-barang ini semua, barang-barang yang mulai satu waktu itu. Iya, Pak Hanif juga ada saya laporkan. Jadi kita ulangi pada hari ini. Siap. Pada hari ini. Jadi saudara ada di dalam kantor. Ada, sedang berkas. Posisi saudara ada di mana? Di ruang penyidik yang Di mulia. ruang Bersama anggota interogasi Pak Yosef. dengan terdakwa. Terdakwa. Kemudian pada saat saudara sedang memeriksa Pak datang Pak Hanif ini. Siap. Membawa tas ini. Bukan Pak Hanif, no. Oh, bukan. Bukan. Siapa yang membawa? Saya kurang tahu tadi yang mulia karena banyak anggota yang membawa saksi, membawa barang bukti ke polsek. Jadi saya lupa. Saudara tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan yang mulia. Kemudian saudara dipanggilkan. Bukan. Karena Oh, banyak. Direkomendasinya di mana? Oh, Pak, itu administrasinya. Ya. Pokoknya ada pendidikan ya. Siap. Jadi setelah itu berarti saya karena sudah dikembalikan kepada terdakwa. Siap. Kemudian hari itu diteruskan pemeriksaan terhadap Pak Yosef ini. Kalau pertama sudah selesai, saya pemeriksaan terhadap anaknya, Loris dengan istrinya besok harinya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya terhadap Polsek Jalan Cagak sampai kapan dia ditempatkan dalam rangka pemeriksaan? Cuma 18-19 2 hari di kita. 18
Siap. Setelah itu dilimpahkan ke Polres penanganan semuanya. yang lalu ada Tim dari Polres. Siap. Nah, terima kasih. Saudara saksi, Dan kemudian dengan ngomong langsung, tolong ini seperti itu. Periksa ini, bukti ini. langsung bilang ke saudara, tolong Irlan presentasi ini. Dicek barang-barang itu. Berarti pada saat pertama saudara lihat ini berada di tangan kami. Bukan yang mulia, sudah ada di ruangan kantor kita. Bukan di ruangan. Ya. Kita tidak tahu di Nggak tahu, karena beda sekali ruangan. Kemudian setelah barang ini berada di ruangan, Ya. kemudian Diambil ke ruang yang satu lagi, ya, kecil lagi di ruang sebelah itu. bersama dengan para saksi ini dan terdakwa. Siap. Kemudian Dibuka. isinya perhiasan. Siap. Nah, yang jadi tanda yang mengarahkan itu awalnya siapa yang nggak tahu. Saya lupa yang mulia, saya masih nggak tahu, jadi nggak tahu. Karena banyak orang yang kemudian di dalam polsek. Jadi ini setelah kejadian pada saat pemeriksaan masuk baru timbul aslinya. Siap, mulia. Setelah koordinasi Pak Yosef. Kemudian pada saat ditanyakan ke Pak Yosef, apakah uang yang berada di dalam tas ini memang punyanya Istri. Oh, punya istri. Di almarhum. Iya, asli milik almarhum dan uang ini milik gaji guru. Seperti itu. Gaji guru. Gaji guru yang ada di yayasan milik Pak Yosef. Oh, guru yang ada. Oh iya. Guru yang ada di yayasan Pak Yosef. Siap. Kemudian setelah dihitung dan sebagainya hari itu dikembalikan, langsung dikembalikan. Hari itu belum yang Belum. Siap. Yang mulia. Kapan dikembalikan? Saya lupa yang mulia. Siap. Akhirnya pada posisinya uang tersebut dikembalikan Siap. bersama perhiasan. Semuanya. Perhiasan apa? Ada cincin, kalung. Saudara masih ingat kan? Siap. Karena yang membalikan ini Pak. Siap, betul. Siap. Siap. Benar itu? Benar. Apa lagi? Ada saya Oh, barang-barang ini ada kalau pas ini serta uang. serta uangnya 3.400. Siap. Silakan. Siap. Kemudian setelah itu dikembalikan. Apa namanya? Masalah dia kalau malam itu suka keluar, Siap. suka keluar, tadi harus saya ingatkan kan? Siap. Apakah hal seperti itu ada ceritanya juga pada anak ya, Yoris? Ke anaknya waktu itu kita menanyakan kunci ada berapa? Ya, Cuma ada satu itu. ya, satu, Ya. Ada nggak waktu itu di Yoris menyampaikan kepada saksi seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya dia itu 2 tahun datanya sekian ada kita seperti itu tidak? Enggak ada. Ya, enggak. Yoris enggak Tidak ada. ya. Jadi waktu itu yang ditanyakan oleh saksi kepada Yoris tentang hal aja. Tentang hal seputaran mobil. Mobil. Karena Yoris menceritakan, Pak ini mobil pegangan saya sehari-harinya untuk menggunakan ini. Saya supirnya Mobil aman itu. yang Alphard. Yang Alphard ceritakan bahwa kalau kemana-mana menggunakan mobil saya. Tapi ini kok mobil bergeser, ada siapa yang menggunakan ini kan? Gitu. Ya. Tapi waktu ada ini kunci mobil dibawa nggak oleh si Yoris ke rumahnya? Enggak, Yoris selalu menyatakan kalau pulang mobil disimpan nama kuncinya di rumah itu. Ya. Terkait dengan masalah tadi kunci, ketika diperiksa itu saudara pun menceritakan ya. Siap. Setelah itu dari maksudnya ada sesuatu dilakukan lab terhadap darah itu. Siap. Setelah dari itu pihak dari Polres yang meneliti ke sana. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, itu ya. Terkait dengan masalah tadi kunci sudah dibawa, apalagi yang terjadi oleh saksi ketika mengintegrasi siapa terdakwa yang berhubung oleh itu. Selain kunci, terus beliau menceritakan kebanyakan keseharian kehidupan dia dari rumah ini pergi ke rumah Sindura itu seperti apa, Bapak jadi menceritakan gitu. Jadi kalau mau pergi itu selalu setiap malam karena beliau bilangnya karena udah bisa beranjak ke istri yang tuanya, jadi ke istri muda ke sana pergi malam-malam pulang subuh, jadi nggak perlu membangunkan istri sendiri.
seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, dia biasa keluar dari kunci belakang, dari Belakang. pintu belakang. Itu belakang, takut. Ada waktu itu saksi menemukan apa dari perusahaan si terdakwa yang waktu di proses selain darah apa lagi? Uang 20.000 sama kunci itu. Kunci di mana ini? Kunci seperti itu bukan? Siap, betul. Itu ditemukan dari mana? Dari Pak Yosef itu. Dari selatan atau dari mana? Dari Selatan. Ya? Selatan. Selatan sebelah mana? Lupa saya. Berarti saksi kepala itu ya? Siap. Ya. Terkait, tapi itu dia bilang memang kalau itu sampai kepada saksi memang sudah pergi malam sudah atau 4 bulan habis gitu ya. Itu bukan di bawah. Bukan di bawah. Ada yang di bawah itu kunci cuma satu gitu. Siap, kunci cuma satu karena yang depan itu pintunya rusak, pintu depan karena kunci itu dari dalam. Sehingga kalau mau keluar ke rumah harus lewat pintu belakang menggunakan kunci yang satu itu. Siap. Ya, jangan sampai nanti ini ya, jadi apa namanya? Ketika saksi itu menanyakan kalau tadi tidak oleh polis, ya itu belum di proses kembal ya, karena kan baru kejadian kan. Siap. Itu ketika saksi menanyakan kepada terdakwa ini, itu menanyakan apa? Ada dalam integrasi itu saksi apa memaksa supaya ngaku begitu tidak waktu itu. Tidak. Tidak. Sesuai apa yang diceritakan kita terima. Terima apa adanya waktu itu. Terkait pakaian ya, pakaian tadi kan tadi sudah saudara apa saksi kita untuk juga bajunya itu kaosnya itu apa saudara? Gimana? Kan tadi dia sudah diganti kan dari penarik kan itu bajunya ya. Siap. Sudah diganti kan. Siap. Nah waktu itu diganti enggak bajunya itu? Diganti. Nah ganti dari mana? Itu adanya beliau Pak Mul. Nah tadi ini ketika saksi melihat ada bekas darah di kaos terdakwa itu. Siap. Setelah itu di mana kan kaos itu ada saksi? Ada di polsek ya, menunggu tim kemudian selesai soal TKP di TKP, sorenya mereka ke polsek mobil semua. Jadi barang bukti ini kaosnya diambil. Diambil oleh terima kasih. Terkait dengan masalah itu darah terkait dengan nanti itu di kamar ya. Siap. Di kamar yang mana ada saudara tanya nggak kalau bergerak bersama dengan satu saksi? Ada di kamar depan. Siap. Cara membolehkan itu kok gimana tanya tidak? Ditanya. Cara membolehkan gimana Pak? Kalau dari tembok atau meter sini kan masalahnya kan 2 titik gitu loh. Siap. Tembok mestinya kalau misalnya kan boleh itu panjang gitu. Siap. Ditanya. Gimana jawaban waktu itu? Jawabannya waktu itu adalah dari turun dari motor lihat mobil seperti itu langsung masuk kamar. Kamar. Siap. Ketika di kamarnya itu dari kamar ini. Siap. Bisa. Katanya kamarnya gelap, dia mencari apa ini nempel ke dinding gitu. Rapatnya kan kayak itu mobil kan biasanya digantung seperti itu, dia raba nempel di dinding gitu. Itu dia sampai kepada saksi ya. Siap. Nah, ini jadi selain itu jadi apa namanya baju itu diganti dari akhirnya ya. Ini yang tadi proses kamu. Nah, lalu setelah saudara integrasi terdapat pasien seperti itu, bahkan sebelum dengan seniman waktu itu ada temuan darah, ya, seperti itu. Siap. Apa saudara ada apa namanya punya kemudian siapa ini pelaku ini? Apakah saudara ada kemudian ke ini ke orang lain? Siap. Waktu itu karena Pak Yosef ini sebagai korban, pasti kami malah mencuri pelaku orang lain. Siapa yang tidak tahu itu Bapak. Cuma kami hanya fokus penyelidikan ke dalam, yaitu ke keluarga dulu. Kami fokus ke sini ke Pak Yosef, Pak Yoris, istrinya tentang kesehariannya ini bagaimana. Kok bisa terjadi seperti ini? Apakah beliau ini ada musuh dari luar sehingga kok mau membunuh ini dan sebagainya gitu. Itu saksi tanya kepada siapa? Oh ada musuh dari luar tanya siapa? Tidak tahu kita tanya. Jawaban gimana waktu itu? Nggak ada. Nggak ada. Di samping ini ya apa namanya? Saudara saksi tadi mau waktu di TKP juga ada melihat mayat tidak?
melihat ada kaki yang dari jendela itu kelihatan. Dan warga juga menceritakan ke kami bahwa itu ada kaki. Nah, waktu itu ketika mayat itu diturunkan, saksi ada melihat. Saya lihat di gambar ya. Secara langsung. Tidak. Oh, lihat di gambar kapan? Di COVID itu juga hari itu juga. Ya, gambar dari mana itu? Grup kita Ya. di Polsek. Iya. Apa yang saksi ingat lukanya di mana waktu itu? Saya ingat tahu di situ ada luka di bagian kepala. Nah, itu yang siapa yang kepala itu? Siapa? Dua-duanya. Dua-duanya. Siap. Di bawah putih sama. Nah, setelah kejadian sampai dengan sekarang itu kan tadi ada barang bukti itu di antara ini. Ada nggak saksi itu mengadakan kepada terdakwa atau kepada saudara dari siapa terdakwa maupun saudara dari istrinya yang almarhum? Ada nggak sampai saat ini ada barang yang hilang? Ya, yang korban siapa yang melakukan sampai tega seperti ini kan gitu. Ya. Beliau tidak tahu siapa melakukannya. Terus menanyakan kami tentang putar mobil, karena mobil Alphard ini yang bisa menggunakan hanya Yoris saja di gitu. Yang lain tidak bisa. Yang bisa menggunakan hanya Yoris maksudnya? Saya mobil itu pegangan Yorisnya. Oh, nggak ada kunci khusus atau kunci rahasia itu kan? Nggak ada. Nggak ada. Tapi yang biasa menggunakan. Berarti itu adalah Yoris. Yoris istrinya ada lagi? Nggak? Nggak ada. Setelah dilimpahkan oleh Polres, kami disuruh untuk mendampingi tim dari luar. Atau ya, tim dari Polda, dari Polres, dari Polres. Sempat masuk? Masuk nggak belum? Oh, masuk. Ya. Cuma di luar kita penyelidikan keluar, karena kan gabungan kita kan gitu mencari juga dugaan pelaku di luar sistem TKP dan mencari saksi seputar itu apakah ada yang melihat warga itu di TKP itu ada orang nggak, kalau nggak ada siapa itu kita fokus ke sana mencari. Dapat? Ada informasi terkait itu? Nggak ada. Tadi menyambung pertanyaan majelis kaitan dengan anggar, gimana anggar? Ya, izin Bapak pada saat itu karena saya waktu itu kan sifatnya mendampingi Pak. Saya ke toko Angger itu disuruh oleh Pak dari Polda kami untuk mendampingi tim IT karena di sekitaran TKP kan pada nggak kenal anggota dari Polda. Ya. Jadi saya yang disuruh untuk mendampingi ke sana. Oke, pada saat bertemu dengan Angger untuk meminta CCTV apa itu, Ya. ada pembicaraan apa ada yang disampaikan oleh Angger? Ya, waktu itu saya sampaikan ke Angger ini boleh ya kami lihat CCTV rekaman di sini karena pihak Polda dulu awal-awal katanya rusak kan gitu. Angger bilangnya rusak awal-awal. Bilang siapa? Ke tim dari Polda, IT Polres bilangnya rusak semua gitu. Ternyata tim dari Polda mau coba lihat betul ini rusak atau enggak gitu. Makanya mereka mencoba untuk mengambil hadisnya itu dari Polda. Selain pembicaraan itu, apakah misalnya Angger ada berbicara yang lain? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Itu ada Angger bilangnya rusak, kita CCTV-nya ya. Siap. Rusak. Kenapa bisa itu bilang alasannya rusak? Alasan rusak karena kedatangan dari anggota sudah malam Pak. Awal kejadian itu datang jam 1 kalau nggak salah itu. Ya, jadi Pak Angger kan malas bilang dan mereka bilang rusak aja lah supaya nggak diambil. Oh, gitu. Maksudnya tidak rusak begitu ya? Siap. Jadi alasannya Angger seperti itu. Seperti itu disampaikan ke saya. Malam-malam anggota dari Polda ini kan gitu. Dan dia nggak kenal ya anggota atau bukan kan gitu. Dari itu. Karena dari Polda itu. Gitu ya. Jadi itu ya yang saya sebutkan seperti itu ya. Siap. Dari yang sebenarnya itu ya apa ya? Silakan. Dan tanggal 18 pagi 2021 pernah memasuki area begini pada saat tugas ini karena ini belakang mobil apa dan ini dengan Pak RT. Kalau tidak salah sebenarnya ada mobil juga kan? Ada mobil apa sebelah depan sini BMW di sini kan Yaris. Coba sampai ke belakang atau masuk ke dalam? Enggak. Kalau ngobrol dengan siapa? Pak RT
RTD. RTD ada. Tidak pernah masuk Pak, ke mana? Pada saat ada di TKP dan ngobrol dengan RTD itu, pihak inavis sudah datang? Belum. Berapa pihak inavis datang? Saya nggak tahu. Karena saya sudah keluar, jadi nggak tahu. Nah, pada saat sebelum atau sesudah bulan HDD di antara dua mobil Alfa kemudian yang sepuluh dan Revo, saudara saksi pernah melihat ke belakang bagian belakang mobil? Pernah ke belakang mobil. Apa yang saudara saksi lakukan sebelumnya? Yang arah ke dapur itu, ya di situ ada, saya lihat dari kejauhan di lantai itu ada darah. Di lantai ada Siap, depan. percikan atau bisa darahnya Darah banyak. banyak. Tidak ada bekas ceretan atau yang lain? Kalau kesehatan kurang tahu. Yang jelas ada tumpahan darah di lantai di dekat dapur itu, bahkan ada beberapa titik di situ. Ada beberapa titik dari mulai pintu dapur sampai ke dekat mobil Alfa. Siap. Kalau enggak dari yang dari belakang itu cuma di depan itu aja. Terus di apa di bawah mobil apanya dua seperti itu. Di antara tadi di antara mobil BMW ya, kalau seperti itu yang menggunakan sebelum. Kalau BMW sini ya BMW sama apa misalnya. Ada barangnya. Di bagian depan di pintu masuk ke depan sudah sisi dia ada dengan apa? Saksikan Di depan enggak ada. Saya enggak lihat. Ke bagian depan tidak sudah saksi. Saya akan ada dari pinggir Pak. Karena sudah dimasak proses luar biasa semua, jadi saya akan pinggir maksudnya. Jadi pintu depan itu sudah dipotong. Oleh Masuk di lewat sebelah. Ya, saya belakang lari bawah pohon itu. Saya nggak mengamati di depan seperti apa gitu. Saya Karena langsung depan nggak ngerti. Kalau depan ini Bapak lihat ini posisi teras depan ini. yang kalau ini kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan kan masuk kelihatan. Waktu teras ini tidak bersih kan, tidak ada percikan atau bahwa Pak Irlan sudah memberitahukan ini Pak, ada orang yang mengambil uang titipan karena ini tidak terkait dengan kasus ini. Ini adalah uang gaji buat guru. Itu keterangan Pak Irlan di sini. Bila perlu nanti dikonfront dia berdua. Siap. Ya, sorry, Pak Karsa. Siap. Pak Karsa menyatakan bahwa Pak Karsa itu tidak tahu menahu itu uang titipan siapa Pak, yang 30.400.000. Siap. Itu dari Irlan. Siap, betul Pak. Dari Irlan kan? Betul. Dari saya, karena saya waktu itu sedang ada di kantor. Oke. Tadi ada juga Pak. Saya lupa lagi siapa yang mengantar. Pak, itu barang bukti sebentar. Sebentar Pak. Pesan hukum ya. Tadi saksi ini berbicara bahwa dia mendapatkan dari dia lupa. Oke. Tadi hakim juga sebenarnya juga lupa. Siap. Sudah ada Di polsek. di polsek pada saat itu. Dan yang menjelaskan memang Pak Karim. Pak Kanit. Jadi, mohon izin majelis ini sampai tentangan dengan keterangan Pak Kanit tadi. Dan Pak Kanit menyatakan dia Irlan, Pak. Siap. Mohon izin juga, pada saat kejadian pada saat itu saya sudah mendampingi Pak Yosef. Ya, saya dihubungi oleh klien saya pada malam hari karena pihak kepolisian Polsek Jalan Saga akan menyerahkan barang bukti uang itu ke saya, ke klien saya. Saya bilang jangan, ya, jangan. Saya telepon Kasat Zulkarnain, Pak, itu Polsek Jalan Saga akan menyerahkan barang bukti, bahaya itu. Akhirnya Polsek Jalan Saga, Polres Subang menghubungi Polsek Jalan Saga, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi atau tidak. Faktanya hari ini saksi terperiksa dalam kasus obstruction of justice pertama berkaitan dengan penerimaan uang yang dari 30 juta itu melalui transfer. Kedua berkaitan dengan kerusakan dari habis yang berkaitan dengan CCTV dari berhubungannya dengan angket. Boleh tanya ke teman-teman penyidik Polda Jawa yang ada di sini. Sudah nanti biar dicatat. Jadi tidak bisa mengelak lupa, Pak, ini krusial sekali, Pak. Ini barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini akan menentukan motif yang terjadi terhadap klien saya. Jadi Bapak nggak bisa bilang lupa dari anonim, Pak. Bapak itu polisi ada di ruangan, apalagi Bapak bilang itu ruangan kecil. Masa Bapak nggak kenal orang yang bawa uang sebesar di tas itu? Perhiasan enggak? Pada hukum. Nah, kalau Mohon maaf Pak, kami menerima uangnya hanya di sini saja Pak. Ya. Iya, kami bisa melihat di sini, itu barang-barang ada Pak Yoris, ada Pak Yosef juga, Pak Pol di sini Pak. Ya, itu.
Jadi sebenarnya Pak, saya tanya, uang kertas itu dari siapa sebenarnya? Pak Karsa itu tadi sudah menjelaskan, saya menerima dari hilang. Siap, betul Bapak. Saya yang memberitahu ke Pak Karsa, karena gitu Pak. Jumlah Pak Karsa kan suruh hitung, suruh cek barangnya ada apa saja. Dan saya memberitahu melaporkan, karena kan saya sifatnya bawahan. Pergerakan apapun yang saya lakukan, saya selalu lapor ke Pak Kanit. Semuanya Pak, saya lapor semua. Termasuk menyerahkan ini bukan inisiatif sendiri, adalah saya izin dari Pak Karsa juga. Pak Karsa ada di TKP, ada di tempat di ruangan itu juga menyaksikan bahwa ini apa saja sih uang tersebut dan kenapa dititipkan ke Pak Yosef seperti itu. Yang dipaksa, ini yang dia alami seperti ini. Ya, oke. Ya. Saya jelaskan sedikit bahwa ini pengetahuan saya kan saya juga terlibat langsung bahwa uang itu diserahkan dari pihak Polsek kepada keluarga. Kepada keluarga kemudian karena Polres Subang meminta kembali, akhirnya uang itu makanya tadi berbentuknya transfer Pak. Asalnya fisik itu. Uang tunai beserta barang-barang yang tadi cincin ke kalung gitu. Asalnya fisik Pak. Tetapi karena uang itu sudah diserahkan oleh pihak Polres Jalan Canda kepada keluarga, kemudian Polres Subang meminta kembali uang itu, akhirnya uang itu dikirim secara transfer. Ya kan, butuh. Akhirnya mengumpulkan uang. Gitu kan. Uang itu sudah diserahkan. Ya. Itu yang saya ketahui. Makanya saya ingin tanyakan, ini berkaitan barang bukti yang ada di TKP, Pak. Bukan saya mengajak. Saya tahu Bapak mungkin lupa atau mendadak lupa, saya tahu itu. Tapi saya datangin sekarang yang jelas bahwa itu ada yang menyerahkan ke pihak Polres Jalan Canda. Betul, ada yang Ya kan? dari TKP ke Polsek Pak. Ya. Ada yang menyerahkan. Saya apakah Anda lupa atau Ya. Jadi paksa Pak ya. Oke. Mau izin majelis lanjut lagi. Lanjut silakan. Kemudian ini keterangan-keterangan yang dibicara di Polda Jabar ini yang sudah saudara tanda tangan tadi yang sudah diperlihatkan oleh majelis. Ini keterangan-keterangan tadi berkaitan dengan Ajat. Bertemu dengan saudara Ajat saksi Ajat pada saat ini. Tadi kan Anda katakan Anda itu masih bertemu dengan warga. Apa yang ditemukan? Apakah Anda bertemu dengan saksi Ajat? Tadi Pak Romi sudah menceritakan saksi Ajat. Bapak, kalau hari pertama itu saya tidak bertemu dengan Ajat. Hari pertama Pak. Dan saya Hari pertama itu tanggal berapa? 18 Agustus pagi. Saya nggak bertemu Pak Ajat, cuma saya sifatnya standby di kantor, penyidik yang dari luar bawa ke kantor periksa ngobrol seperti itu Pak. Sekarang wawancara dari Polsek ataupun dari Polres gabungan Pak, semua ada di TKP Pak misalnya. Bawa nih contoh kayak barang bukti saya nggak tahu siapa bawanya, terus saksi datang ke kantor periksa interogasi kan begitu Pak. Termasuk Pak Ajat juga kan besoknya atau apa ya dalam pemeriksaan itu lupa lagi kita ngobrol seperti itu kan menceritakan Apa yang diterangkan oleh Pak Ajat pada saat itu? diterangkan pada saat itu mereka Pak Ajat ini yang lagi bersih-bersih di depan rumah Pak Yosef sebelah kiri berapa meter ya 50 Sebelah kiri itu kalau tidak salah ruko ya? Atau arah ke sana itu Pak. kebun? Kebun itu Pak, kebun depan kebun itu. Pak Ajat atau kebun kan? Di sana karena waktu itu saya gabungan Pak, saya tinggal di siswa gabungan, melihat bahwa kok ada mobil dan motor beriring-iringan seolah-olah ke TKP waktu itu Pak. Dari arah Bandung gitu. Dari arah Fatma, seolah-olah kok sen kanannya itu ke sana. Nah kami dugaan awal sudah berkeyakinan bahwa seolah ini pelaku yang masuk ke TKP jamnya sama jam 12 ke atas begitu Pak. Tapi selama penyelidikan hampir berapa bulan ditemukanlah bahwa ternyata bukan mobil itu adalah dari warga yang ada di belakang TKP. Nah, berkaitan dengan pemeriksaan, apakah saudara saksi pernah datang ke daerah tempat tinggal istri dan terdakwa? Saya ikut Pak, sangat mendampingi dari Polda Pak. Mendampingi dari Polda. Mana saja saudara saksi bertemu saksi? Di rumah Bu ini, di Jengkol sana. Itu setelah kejadian berapa lama saudara saksi datang ke rumah ibu ini? Kalau berapa lamanya, berapa hari lupa Pak, jelas setelah Dari kejadian. Polres ya?
Iya Bapak, sudah tangani. Bertemu dengan siapa saja di sana? Ada Bu Mimin. Ke rumah depan belakang dicari informasi tidak Pak? Di sana kita mencari informasi bahwa keberadaan dari Pak Yosef dan Bu Mimin pada malam hari di situ. Kita menanyakan di sana ada salah satu bukan Surabi, Siapa itu namanya? Surabi yang depan rumah bumi ini kan? siapa di sana itu? Apa bukan Surabi? Yang jelas yang menanyakan itu bukan ke saya Pak, anggota dari Polda, hanya mendengar saja. Apa yang didengar saudara tersebut? Menyatakan bahwa Pak Yosef ada di sana. Jam berapa Pak Yosef ada di sana? Kalau jam ini saya nggak tahu. Jelas katanya bisa Pak, malam sana pagi-pagi katanya Pak Yosef ini beli Surabi. Pagi-pagi. Jadi jam berapa pagi-pagi jualan Surabi? Kalau jam saya nggak tahu ya jam berapa. Bapak datang ke lokasi tempat bumi itu jam berapa? Waktu itu. Kita siang Pak. Ya. Tapi menurut saksi mendengarkan ketika orang roda atau siapa itu bertemu dengan tukang Surabi itu menyatakan bahwa nanti pagi sebelum ramai Pak Yosef itu beli Surabi di sana. Ya. Dilanjut nanti sudah kita katakan. Baik, sedikit saja soal saksi. Belum pernah. Atau misalnya cerita dari pengalaman ke teman-teman dulu tentang kasus pembunuhan seperti itu. Belum pernah Pak. Belum pernah. Siap, saya selama di pos sebelum. Udah lanjut kalau Izin yang mulia, saudara saksi, pada saat kejadian di tanggal ketika saksi datang ke TKP, saksi bertemu dengan Yoris. Pada saat itu saya tidak tahu. Bagaimana? Tidak ketemu. Tidak bertemu. Saya tidak ketemu. Baik. Pertanyaannya lagi, ketika saudara melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan saksi-saksi dan tadi bahasanya dari saksi ke dalam, artinya kan pihak keluarga yang dipanggil. Siap, betul. Berarti hafal betul yang dipanggil siapa saja begitu. Siap. Kalau siapa-siapanya dapat keterangan dari Pak Yosef. Baik, ada Pak Yosef di situ, Siap, dipanggil, Pak Mul, Pak Mul, ada Yoris juga dipanggil. Siap. Pertanyaan soal duluan mana dengan Pak Yosef ketika dipanggil dengan Pak Yoris? Pak Yosef. Pak Yosef Dari duluan. awal saya yang bawa Pak Yosef. Artinya di tanggal yang berbeda, Yoris dan istrinya dipanggil belakangan gitu. Siap. Pertanyaan saya, karena tadi juga bercerita saksi, pernah nggak sih bercerita Yoris dengan istrinya saat ada kalung ditemukan? Ini pertanyaan. Pernah bercerita seperti itu? Enggak pernah. Saya awal-awal tidak ada gitu. Kami fokus kecurigaan keluarga siapa melakukan ini, kok bisa kayak gini ya gitu Pak. Terus mobil ini siapa yang sehari menggunakannya seperti itu Pak. Artinya berkaitan dengan adanya kalung, cincin, otomatis dong pasti itu di tubuh korban. Cincin juga di tangan korban, kok bisa masuk ke tas itu? Pernah bercerita nggak? Saya tanya sekali lagi, Yoris Tidak di pernah. sini. Tidak pernah. Tidak sama sekali. Tidak pernah. Dan saksi mengetahui tidak bahwa barang bukti itu ada di tas itu dari siapanya? Tahu tidak? Siap, saya tidak tahu Pak. Saya lupa Pak. Karena saya bilang pada saat itu saya hanya periksa diantar oleh penyidik. Saya nggak tahu siapa penyidik atau anggota. Yang jelas ini dari TKP agar diperiksa dicek kembali. Baik. Dari rentetan yang dipanggil para saksi yang tadi mungkin sudah diketahui penuh, ada nggak di situ nama yang dipanggil, nama dan Nama Danu setelah beberapa hari tidak tahu ya Pak. saksi yang memeriksa benar? Kita interogasi Pak awal Pak sama barang-barang. Setelah beberapa hari kemudian kok ada muncul nama Danu seperti gitu Pak. Kita ngobrol dengan Danu, dapat informasi di Polsek, kita lapor pimpinan di Polres, lalu Danu diperiksa di Polres. Karena mohon izin Pak, penanganan di Polsek hanya 2 hari. 2 hari. 2 hari, karena nggak ada orang. 11. Siap, 20 itu sudah diserahkan oleh Polres. Nah, pertanyaan terakhir di situ Babin Kamtibnas. Siap, Artinya pasti berbau, pasti berdekatan, bergandengan dengan masyarakat. siap. Sampai sejauh mana saudara Babin pada saat itu saksi dengan ketahuannya dengan keluarga almarhum atau keluarga Pak Yosef? Siap.
Kalau untuk secara dalam saya nggak terlalu mendalam, saya hanya tahu Pak Yosef hanya gambaran dari luar. Kalau Pak Yosef mau pergi kantor, Pak Yosef sering ada di depan rumahnya menegur seperti itu saja. Lebih spesifik kedekatan saudari saksi dengan Pak Yoris seperti apa? Pak Yoris saya nggak, saya baru setelah kejadian ini baru tahu. Jadi kenal biasa saja. Kenal biasa saja. Jadi nggak jelas. Jadi saudara saksi, pada saat beberapa hari setelah kejadian, saudara saksi pernah mengikuti klarifikasi Polres Subang dengan para terperiksa dengan ahli pelacak. Hadir tidak pada saat itu? Tidak ada saya. Tidak hadir. Tapi ada ya yang diklarifikasi oleh ahli pelacak di TKP pada saat itu. Saudara saksi pernah mendengar? Saya nggak tahu. Maksudnya iklan itu siapa? Di TKP pada beberapa hari setelah kejadian, Polres Subang pernah mengadakan semacam di rekonstruksi klarifikasi oleh antara terperiksa dengan anjing pelacak. Ada. Saudara saksi pernah hadir tidak di acara? Tidak ada. Tidak hadir. Apakah hasil dari klarifikasi anjing pelacak pada hari itu saudara saksi benar tidak? Saya tidak tahu. Ada salah satu terperiksa yang agak anjing pelacaknya bereaksi terhadap salah satu terperiksa. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Saya nggak takut ke sana. Oke. Lanjut. Izin menambahkan. Menurut keterangan saksi kan tadi saksi melihat bahwa ada bercak darah di kaos terdakwa. Ya. Pada saat itu hanya saudara saksi yang melihat atau misalnya saksi memperlihatkan kepada anggota kepolisian yang lain pada saat itu ada di sana. Pada saat itu saya berdua itu dengan Pak Didi, Pak Didi yang mencatat, saya nanya seperti itu. Nah, setelah itu saya lapor ke Pak Hanif dan Pak Iden. Laporkan kejadian ini, perintahnya ya sudah lakukan dulu, kalau bisa suruh ganti bajunya, nanti biar saya dari nafis untuk mengambil setelah kepulangan dari nafis. Itu Bapak melihat bercak darah itu pada saat posisinya lagi di mana? Di pos ya? Sudah di pos. Sudah di pos ya? Yang melihat berarti hanya Pak Ilan dan Pak Didi juga melihat. Siap. Yang Bapak lihat pada waktu itu noda darah yang nempel pada kaos terdakwa. Siap. Itu warnanya mungkin bisa digambarkan apakah mungkin darah segar atau misalnya darah yang sudah lama atau mungkin tadi keterangannya nempel di tembok apakah ada kontaminasi atau gimana? Siap. Kalau yang kami lihat itu sudah kering itu di bajunya itu sudah kering, ada beberapa titik yang di sini. Cuma saya nggak bisa mengatakan darah segar bohong ataupun nempel zat lain nggak ada, cuma ada roda darah saja di sini. Menurut perkiraan saudara itu sudah. Siap. Terus kan tadi terkait barang bukti tersebut seperti uang dan perhiasan itu datangnya dari mana? Kalau tahu sudah ada di posisi. Siap. Menurut pengetahuan sudah sebagai anggota kepolisian. Biasanya kalau ada perkara pembunuhan seperti ini, siapa yang menangani barang-barang bukti yang menempel pada korban atau seperti baju, perhiasan dan lain-lain? Sepengetahuan Anda sebagai polisi. Mohon izin Bu, karena sepengetahuan saya hanya levelnya di Polsek, kalau ada kejadian seperti ini, pasti kami akan tim dari Polres semuanya yang melakukan olah TKP, pengambilan barang bukti dan semuanya. Sifatnya Polsek hanya status quo, jaga jangan sampai rusak TKP tersebut. Dari Polres sendiri sebagai institusi kepolisian, apakah secara administrasi misalnya ada catatan seperti serah terima atau tanda terima atau berikan catatan? Pasti ada itu. Siap. Masih ada? Dari terdakwa? Saya akan bertanya. Kasih pun yang memberikan siapa? Saya lupa Pak, ini tugas dari TKP ada di Polsek. Siap. Yang nama-namanya saya nggak tahu. Ini Pak, ya tadi Bapak katakan siapa tadi yang menyerahkan ada tanda terima, ya kan? Ya. Kok kali ini bilang nggak ada lupa. Mohon izin Pak, kalau untuk sekarang sudah jelas Pak, sudah jelas sudah ada LP dan segala macam. Kalau ini kan awal mula Pak, belum ada LP apa-apa. Seperti kita normal ngobrol biasa gitu. Silakan Pak
Sudah terdapat. Lanjut. Ya, boleh Pak. Tapi saya dengan Pak. Ya. Apa Pak? Ya, lebih ingat saya. Oh, Jadi yang menerima dia, saya waktu itu uang akan diberikan kepada saya dari Yuri yang bawa. Ini ada saya tertangkap. Ya. Jadi uang itu Yuri yang bawa, katanya dari TKP. Kenapa dibawa? Harusnya harus begini. Enggak, uang yang bawa. Iya, Pak. Saya kan kasihkan aja titip karena itu Pak itu lagi menerima. Ini siapa saya lupa. Itu dari Yuri langsung. Saya ingat. jadi kalau dari terdapat uangnya itu dari Yuris. Ya, Yuri yang bawa dari TKP. Karena Yuri yang bawa itu. Mau dikasihkan ke saya nggak mau menerima. Kan ada itu kan ada uang saya kasihkan aja langsung. Jadi Yuri langsung mengasihkan kepada Pak Idlam. Begitu Pak. Yang Tahu saudara? Tidak tahu. Apa Yuris saya kasih kalau tidak tahu. terima kasih yang mulia. Itu yang saya ingat kali. Yang tentang pembawaan utas uang ini. Ya. Itu yang mulia. Ya, yang mulia. Yang lain sesuai dengan keterangannya. Nah, apa coba? Seperti kunci. Kunci. Saya tidak pernah mengeluarkan kunci dari ini memberikan Kunci. Jangan menyerahkan kunci. tidak pernah. Karena tadi dia terus termasuk kunci mobil, dia mau mengambil kepada saya. Kunci mobil itu ada di mobil, saya ambil. Itu dia yang mau mengambil nama saya. Waktu itu ada. Oke. Terus apa lagi? Selain kunci. Ada saya Pak. Sampai saya pusing. Yang Bapak catat ya. Itu waktu katanya saya video hapus CCTV. Saya tidak pernah video seperti itu. Terus apa lagi? Ya, maaf. Ya itu saja ya. Ya, makasih mulia. Baik, ya. Baik, kalau begitu Pak, terima kasih. Kita dulu mumpung azan. Biasa 30 menit ya, kan tinggal satu lagi. Baik, silakan di stop. Tinggal satu, ini mau makan lugu dulu, lapar seharian nggak Pak? Ini. Ada dua syarat, satu dari depan dan satu dari pintu belakang. Dan posisinya menurut saksi tadi dibawa oleh pedagang. Kalau yang kunci bagian depan tempat saksi sendiri ada di mana posisinya pada saat itu? Saya menanyakan ke beliau, kalau pintu depan nggak ada kunci karena rusak, hanya diselot dari bawah di lantai gitu. Jadi Kalau kuncinya kalau mau keluar dari belakang, kuncinya. keluar masuk dari belakang. Ya. Tapi baru bisa dibuka ketika dari dalam dibuka. Betul. Kemudian kalau untuk kunci mobil Alphard itu menurut saksi diambil dari mana? Kan disita juga kunci mobil Alphard disita. Siap Bapak. Jadi kalau mobil Alphard itu kan keterangan saya sempat menanyakan tentang masalah baju. Pak, ini kenapa ada tulisan darah di baju? Ya Bapak ya saya bilang itu. Karena saya lihat mobil itu ada berubah, saya panik dari kunci mobil di dalam kamar. Nah pasti kamar agak gelap, saya nyari tempat-tempat kayak gini, nempel lah darah tersebut. Yang saya tahu kunci mobil itu ada di dalam kamar karena dari ayah saya. Di dalam kamar Amel atau yang di depan? Oh yang di depan. Terus yang mengambil kunci itu dari dalam kamar siapa? Kalau ke penyidik. saya kurang tahu Pak. Baik, kalau untuk baju itu tadi sangat jelas saya lihat ada 3 titik ditandai pakai spidol ya.
tapi tiga-tiganya udah bolong itu. Siap. Titik bercak darahnya. Saksi tahu kenapa itu bolong? Yang bagian lain kok nggak bolong? Pasti itu saja. Saya nggak tahu apa kalau pengakuannya jelas. Pada awal itu nggak bolong, cuma ada darah. Pada awal kan saksi yang mengamankan tadi itu kan? Betul. Titiknya betul, itu yang berani pakai spidol biru siapa itu? Saya kurang tahu, Pak. Saya kurang tahu. Karena kan saya hanya dari Polsek, lalu dibawa oleh tim Inafis dari Polres untuk dicek di. Tapi pada saat itu tidak bolong ya? Siap tidak? Sekarang yang bolong saksi tidak tahu. Saya tidak tahu. Baik, saksi pernah nggak saksi menangani perkara pembunuhan yang kurang lebih seperti ini? Oh, tidak. Coba yang Nggak salah kok nanti bagian saudara. Coba yang ingat lagi. Pak Ajat atau siapa? Yang di sebelah itu. Kalau lupa saudara lupa. Siap, lupa kalau itu. Siap. Lupa? Ya. Jadi orang itu nggak jelas kan siapa, sudah sendiri jangan bilang Ajat itu apa kata Pak Ajat? Saya belum Pak. Saudara Lupa. Ya. 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 Jadi kalau ditanya apa yang saudara alami sendiri, saudara lihat, saudara dengar, Siap. lancar kok. Siapa? Maaf. Ya. Iya. Nah, kemudian tadi saudara saksi juga menyampaikan bahwa salah satu tugas saksi adalah mendampingi baik dari Polres maupun Polda atau RST. Siap. Betul. Sehingga saudara saksi berapa orang yang saudara saksi antar untuk dihadirkan di pusat? Apakah ada yang di Polres atau di Polda yang pernah saudara saksi antar? Kalau di Polres nggak ada. Polda nggak ada. Nggak ada. Di mana ya? Ke Polres Pak. Polres. Siap. Kita antar termasuk Pak Yosef kita antar, Pak Polres kita antar, keluarga juga kita antar ke Polres atau ke Kapan? Setelah dari kejadian itu Pak. Saya lupa hari-hari Pak. Setelah kejadian beberapa hari. Berapa hari ya? Siap. Setelah lalu dikembalikan berarti ya? Tersebut. Hari pertama itu masih hari pertama awal-awal itu begitu. Karena saya tahu persis, saya pertama kali mendampingi ini 21 Agustus Pak. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak mengantar, saya tahu. Ya. Nah, kemudian hasil investigasi Bapak, Bapak investigasi. Ya. Apa Pak yang disebut ya atau temuan-temuan yang berupa asumsi-asumsi ini? Baik, Pak. Kami waktu itu tim gabungan analisa dari CCTV Pak, bahwa diduga pelaku ini katanya menggunakan diduga ya ada motor NMAX, ada mobil Avanza. Kita penyelidikan waktu itu fokus ke sana. Ya, Pak. Oke Pak. Terus kalau masalah penggunaan Malaysia seperti ini, ya, beliau kan penyidik. Ya, nanti sudah disebut pula Pak. Kami yang menyimpulkan nanti kan Supaya ini majelis agak sedikit ya clear saja permasalahan ini karena dari tadi Saya mau tahu sendiri karena saya pernah menjadi pengacara anaknya Pak Yosef yang namanya Yoris selama 3 bulan. Yoris sendiri yang bercerita kepada saya, Yoris yang menyatakan uang itu kepada saudara itu. Ya, Pak Yosef sendiri yang langsung memerintahkan. tanyakan. Yoris pernah bercerita itu. Maksudnya di mana Pak? Jadi begini, pada 24 Desember tahun 2021, Yoris itu mencabut kuasa dari ATS. Ya. Nah, dan atas inisiasi Indra Jaya ATS, saya diminta menjadi pengacara. Ya. Akhirnya malam 24 Desember 2021 kami bertemu di Desa Jalan Jaya. Pertama kali setelah kejadian, Pak Yosef bertemu dengan anak kandungnya ngobrol. Ya. Itu pertama kalinya Pak, karena pada awal-awal itu preminya sudah tolak, akhirnya Bapak dan anak itu bermusuhan. Nah kemudian pada 24 Desember itu akhirnya kuasa dari Yoris ke pengacara yang lain dicabut dan kemudian meminta saya pengacara.
Akhirnya saya menjadi pengacara. Akhirnya disitulah saya terjadi diskusi antara Pak Yosef. Saya hadir sendiri pada saat itu. Saya, Pak Yosef, Yoris, dan istrinya yang menceritakan bahwa kunci itu memang bukan dari Pak Yosef, memang kunci itu disimpan di sana supaya tidak mengganggu subuh-subuh Pak Yosef kalau pulang subuh. Jadi tidak diambil dari saku Pak Yosef, itu pertama. Kedua, bahwa uang itu sekarang yang 30 juta 400 itu dibawa oleh Yoris sebenarnya. Diserahkan oleh Pak Iqbal, kemudian Pak Iqbal diserahkan ke Pak Ani. Ya, seperti itu tidak. Kalau hari awal 30 izin Bapak, kalau uang dari Yoris saya nggak pernah terima uang. Yang tanggal 18 Pak ya, ini adalah setelah kami menyerahkan uang ini ke Pak Yosef, pihak dari Polres meminta agar uang dan seperti di sini diserahkan ke Polres. Tapi uangnya sudah tidak ada, Pak. Siap, saya nggak tahu uang tidak tahu nggak jelas. Kami kan sudah menyerahkan ini ke titipkan ke Pak Yosef. Dibuatkan berita acaranya juga ke waktu itu. Iya, karena memang seizin saya pada saat itu nomor itu tanda terimanya di daerah. Ya, betul. Nah, yang ingin saya tanya Pak, Bapak bilang pada saat itu tidak menerima uang, ya kan? Dari Yoris. Tadi Bapak sampaikan tidak keadaan korban. Siap Bapak, izin karena saya baru bisa Mas Pak. Saya tahu. Saya sebentar. Ya. Saya tahu Anda memberikan hikmah, tugas Anda itu mengetahui warga, bertemu dengan warga. Bahkan Anda sendiri menyampaikan. Ya. Kan bertemu warga, Anda pada saat datang ke TKP ada Kades Indra Jaya di sana, ya kan? Nah di rumah siapa itu? Di rumah kakaknya dari Siapa? Kalau kalau ibu tidak, Nah, yang mendapat amnesia ini. siapa Pak? Ya, saya lupa Pak. Oh ini. Ya, kalau rumahnya Saya saya coba dulu sedikit. Bapak diperiksa dalam OJJ sebagai terperiksa di Polda Jawa Barat. Saya mohon izin Pak. Ya. Kalau Adit, Enggak, saya nanya Bapak terperiksa di Polda Jawa Barat dalam kasus OJJ. tidak. Oh, iya. Nah, Mohon izin ya, saya karena ini beda perkara. sebentar. Ini saya tanya ada hubungan. Sebentar. Siap. Saya nanya ini. Bapak diperiksa dalam perkara OJJ. Tadi saya sudah ada saksi yang diperiksa. Siap Bapak. Sudah diperiksa belum? Mohon izin Bapak, kalau untuk itu kita sudah. Beberapa kali diperiksa dalam kasus OJJ. Izin Pak, karena ini bukan. Sebentar, ini ruang sidang terbuka untuk umum. Saya berhak menanyakan, berhak Anda jawab. Siap. Ini karena ini saya merasa bukan perkara yang sedang disidangkan. Kalau ini kan kita kan fokus ke sini kan. Bentar. Nanti ada hubungannya perkara ini dengan OJJ yang diperiksa oleh Polda. Ya, jawabannya coba jawabannya. Oh, siap. Sudah. Sudah Diperiksa kan? Sudah. Sudah melakukan etik kan? Belum. Belum, ya. Belum, tapi menuju proses itu kan? Siap. Nah, tadi berkaitan dengan barang bukti itu. Kami, Pak Rasa sudah menjelaskan bahwa saya diberitahukan oleh saudara Irwan untuk menyerahkan uang titipan. Ya? Siap. Tadi, Pak Hanif, atasan Anda itu berbicara seperti itu. Saya lupa lagi Pak, karena nggak fokus ke sana, saya kan lewat Tapi melihat bagian depan ini kan? melihat cuma mobil, ada mobil dan yang ini ada serial udah bagian nggak ada. Tapi tidak mendetail ya. Detail, ya ada soal kerja. Nah, kemudian kita ada saksi setelah keluar dari TKP datang ke seberang ke SMA Jalan Tagal, kemudian ada cerita pimpinan membawa saudara pertama untuk dimintai keterangan di wawancara. Siap. Pada saat itu wawancaranya tertulis atau hanya interview saja? Interview, ngobrol, biasa. Ditulis tangan. Tulis tangan, sama. Nah, belum ada BAP. Belum ada, karena belum ada LP. Belum ada. Siap. Berapa lama saudara saksi dengan terdakwa pada saat itu proses? Cukup lama Pak. Sampai siang ya, Pak. Iya. Siap. Bapak naik tugas piket atau memang reguler kalau biasa? Saya lupa pilih apa yang jelas karena polsek kalau udah kejadian pasti kita datang Pak. Siap. Sampai jam berapa Pak Yosef pada di TKP itu sampai malam atau? Kalau di kita sampai sore ya, Pak. Sampai sore dan sore. Sampai dengan tim.
identifikasi di TKP. Jam berapa? Kan saudara saksi pasti tahu dong kalau ada dinamis datang ke polsek. Siap. Kalau tepat waktunya saya nggak tahu jam berapa. Saya nanya jam 18 pulang jam berapa? Saya sampai malam. Sampai malam. Di kantor. Di kantor. Sampai jam berapa? Sekitar jam setengah 1 malam. Bapak tahu ketika Pak DP dan Pak Roni datang bawa jenazah? Tahu, karena jenazah dibawa ke pos dulu. Iya. Ngantar ke rumah korban? Enggak. Kemana? Ikut ngantar nggak Pak pada saat itu? Pada saat dari TKP. Ya. Dari TKP itu kan dibawa ke polsek Pak. Mobil ambulans semua sampai di polsek semua. Setelah dari polsek kan dibawa di otopsi itu, dibawa ke saksi kasih. Iya betul. Pulang dari saksi kasih, saudara saksi lihat tidak? Setelah pulang itu karena saya Babin Kamtipmas koordinasi dengan Pak Lurah, kami memikirkan untuk pemakaman di mana. Kami standby di rumah keluarga almarhum. Keluarga almarhum jam berapa standby? Itu sekitar setelah pulang dari polsek Pak. Jam 2-an. Pada saat jenazah diserahkan oleh pihak tadi Pak Roni dan Pak DP, ya. Saksi itu tidak di sini. Saya di TKP di rumah. Ada di rumah keluarga. Keluarga menunggu. Diterima di situ. Siapa yang terima pada saat itu? Ada keluarganya, ada Pak Lurah, saya tahu Pak Lurah, ada kakaknya atau ibunya dari almarhum kan? Kakak ibu kan ada beberapa. Saya lupa namanya siapa, Pak jelas di rumah ibu. Di rumah siapa itu? Saudaranya Bu Tuti di situ. Iya. Saya lupa namanya. Coba dilihat ada keterangan di situ jelas. Menceritakan setelah dari itu dari saya Pak Yosefnya langsung ke polsek melaporkan kejadian ini pada polsek. Ya. Pada saat pagi-pagi datang ketemu dengan Pak Yosef? Tidak ketemu Pak. Bapak datang sekitar jam 8 sampai jam berapa Bapak ada di TKP? Paling sekitar 20 menitan dari 20-30 menitan atau 20 ya. Dari situ kemana? Dari itu ke SMA namanya Pak Yosef begitu ya. Oh di TKP nyebrang itu. Siap. Dengan saudara bertemu sana. Apa yang dilakukan saudara saksi ketika sampai di depan TKP? Ya di depan SMA Jalan. Ya, saya langsung ngobrol dengan Pak. Ngobrol ya, wawancara bisa ngobrol seperti apa ini dan sebagainya. Dia menyatakan saya nggak kuat berdasarkan itu kejadian ini gitu. Berapa lama itu? Sebentar. Dari habis itu Pak, karena ada perintah dari pimpinan untuk di polsek saja kita ngobrol, kita bawa ke polsek. Di setelah itu diperintahkan pimpinan siapa yang meminta pimpinan? Pak Hanif, Pak Kasam membawa memberikan saksi untuk dibawa ke polsek. Siap. Di situ keluar dari TKP. Keluar dari TKP. Pada saat saudara saksi dihubungi oleh pimpinan, pada saat siap dihubungi pimpinan ya Pak Kandi dan Pak Aceh waktu itu. Pak Kandi dengan Pak Aceh, timnya di polsek ya, di dari polsek. Apa yang disampaikan oleh Pak Kandi? Disampaikan oleh mereka bahwa segera ke TKP rumah Pak Yosef ada kejadian yang dilakukan. Kejadian melakukan. Ya. Terus apa yang dilakukan oleh saksi pada saat itu? Setelah itu saya langsung ke TKP. Pada TKP melihat warga sudah banyak sekali. Pada saat itu apa posisi saksi ada di mana? Di rumah. Rumahnya di sebelah. Rumah saya dari TKP itu sekitar 1 km. Ke arah mana? Ke arah Segaran sekitar. Ya. Jadi pada saat itu berarti saudara saksi datang ke TKP dari daerah barat ya, menuju ke. Ya, menuju ke TKP. Nah pada saat saudara saksi datang ke TKP itu jam berapa? Kalau tepatnya saya kurang tahu Pak. Yang jelas di bawahnya 8. Di bawah jam 8. Ya. Apa yang saudara saksi lihat di TKP pada tanggal 18 Agustus pagi-pagi ketika saudara saksi datang? Ya. Yang saya lihat pagi-pagi itu warga sudah banyak dan anggota polsek Pak Karsa dan tim sudah ada di sana. Dan saya juga langsung mencoba berbaur dengan warga karena saya merasa saya Babin Kamtipmas di sini. Pertama saya tanya adalah Pak RT. Pak RT menanyakan Pak RT Dede. Ya. Terus setelah Pak RT Dede menanyakan Pak RT Dede itu saya tanya
ke Pak Dede apa yang terjadi seperti ini. Pak Dede menceritakan bahwa Pak Dede kedatangan Pak Yosef kami ke rumah memberitahukan bahwa rumahnya telah terjadi perampokan. Saksi sekarang bertugas di mana? Subang, saya di Subang, di Subang, Di Jalan Cagar. bertugas di Jalan Polsek Jalan Cagar itu sampai kapan? Jalan Cagar itu pas kejadian 2021. Sudah ada di sana. Sudah. Sampai kapan bertugas di Polsek Jalan Cagar? Dari saya sudah lama, cuma sampai akhir 2021. Sampai akhir 2021. Saya pindah, ya. Saudara saksi pada saat itu posisi Anda juga menjabat sebagai Lebih kantor Mas, skepnya dan di rapat anggota Reskrim. sebagai perangkat sebagai Reskrim. Siap. Untuk kasus ini. Enggak, sebelumnya sudah anggota Reskrim. Karena itu sudah ya Babi merangkap anggota Reskrim. jadi keliling dengan warga di sekitar. Siap. Kecamatan Jalan-Jalan ya. Betul. Saudara saksi kenal dengan berapa? Kenal. Sebelum kejadian. Kenal Bang. Dengan keluarga terdakwa yang juga kan? Kenal. Apa yang saya tahu? Karena sering komunikasi karena beliau di kecamatan dan saya kan sering sambang ke kecamatan buat kegiatan di kecamatan. Dan anaknya terdakwa? Saya nggak tahu. Saya tahu setelah kejadian bahwa Pak Mul punya anak. Bukan dengan anak yang baik saya. Oh ya saya tahu. Nggak tahu. Anaknya Pak Mul juga tidak tahu. Kalau Pak Mul setelah kejadian, Pak Mul udah cerita ke saya bahwa punya anak polisi. Cuma belum pernah ketemu. Nah, ya cerita ya. Baik. Yang melakukan interogasi itu berapa orang? Pak Yos awal melakukan sendiri. Ya, terus sore ke malam itu anak dari istri mudanya, ada Anak dari istri mudanya, siapa? ada Sama siapa? Abi sama Aligi, datang sama Abi sama Aligi. Siap. Pertanyaan Abi Aligi? Ya, kita menanyakan tentang posisi mereka pada saat jam-jam krusial pada saat itu. Jawabannya apa? Jawabannya mengatakan sesuai dengan itu saya kerja kalau yang satu lagi itu. Yang mana yang kerja? Yang saya lupa namanya, yang kakak. Yang kakaknya? Ya. Yang adiknya? Di rumah. Di rumah? Ya. Terus siapa lagi? Ada lagi? Ibu Mimin paling ya. Ibu Mimin? Siap. Ibu Mimin ininya Keterangannya memang ada di rumah, kemana-mana. ada di rumah kemana-mana? Siap. Itu pertanyaannya dari tanggal 17 atau? Ada 18. 18 malam itu. Oh, 18 malam. Setelah kejadian itu. Oke, 18 malam. Iya, karena saya ternyata sampai siang, terus sore ke malamnya dari keluarga ya, istri dari sampai malam. Iya, maksudnya pertanyaan saksi ke mereka, posisinya dipertanyakannya mereka ada di rumah itu dari jam berapa? Kalau menurut mereka sih waktu itu mereka nggak kemana-mana kayak di rumah, ada di rumah malam itu. Cuma jamnya ada di rumah lagi. Jam tanggal 17. Siap, ada di rumah. Siap, tidak ada yang balik. Tidak ada ya? Balik bilang. Tidak ada yang bilang, oh saudara tanya kepada siapa? Ke Pak Yos sendiri kita menanyakan apa barang-barang yang hilang. Waktu itu kan dia bilang perampokan terus gitu. Siap. Apa yang hilang? Iya, terus anaknya nggak ada yang hilang dari gitu. Anaknya sama istrinya nggak ada. Karena awal judulnya perampokan. Biasanya orang yang hilang ternyata kalau sampai saksi tahu sampai sini tidak ada barang yang hilang. Siapa yang tahu? Karena barang itu ditemukan oleh dia, oleh tim yang bukan dari orang lain yang bukan ya. Bukan, itu dari titik TKP. Siap. Semuanya dari TKP ya. TKP, datang ke polsek. Ke polsek ya. Siap. Bukan dari pelaku ya, bukan. Siap. Kalau yang di itu dekat mobil Alphard itu yang udah sedang di situ dulu Alphard itu. Terus yang di dapur juga kan di posisi tengah yang mulia antara garasi dengan yang dapur belakang itu memang pas kelihatan dari agak jauh banyak jarak di situ. Cuma itu yang tergambarnya dua objek itu yang lebih dekat.
apa yang di lokasi. Siap. Kemudian saksi menyatakan tadi sudah banyak orang. Siap. Saksi untuk bertanya kepada orang sekitar. Siap. Saksi juga ternyata bagian kantin maksudnya di sini. Siap, betul. Ada keterangan apa yang saksi dapat pada saat itu? Pada saat itu saya dapat keterangan dari Pak RT. Pak RT melaporkan saya bahwa Pak Irlan di rumah Pak Yosef telah terjadi perampokan awalnya. Siap. Karena Pak Yosef melapor dulu keterangan ke Pak RT. Sebelum ke Polsek katanya ke Pak RT dulu. Pak RT, tolong Pak RT urus di sini. Saya mau lapor ke Polsek bahwa rumah saya ada kejadian perampokan. Kemudian Pak RT menceritakan bahwa minta tolong ke Pak RT agar supaya warga karena ibadah jangan merusak lah TKP atau gimana kok. Tolong bantu lihatin rumah saya seperti itu. Saya mau lapor ke sana. Gitu. Jadi kronologinya bahwa sebelumnya di Polsek terdakwa ini menuju ke PRT dulu. PRT dulu. Ya rumahnya. Kemudian PRT datang ke lokasi. Datang. Datang ke lokasi itu, tapi PRT tidak masuk ke dalam lokasi. Tidak masuk di luar. Kemudian apa lagi yang sudah? Paling cuma ngobrol dengan Pak RT, Pak Lurah, seputaran situ, Pak Kades, semua Pak Kades kan sibuk bolak balik seperti itu. Ada yang berfungsi? Sistemnya, oh, nggak tahu yang nggak lihat. saudara hanya mendampingi mengamankan aja mereka yang bawa. Mereka bawa apakah itu jalan atau rusak atau saudara tidak tahu? Nggak tahu. Nah, terus yang yang diambil oleh tim dari Polda, selain CCTV, apa lagi? Selain Itu memang kalau yang lain saya kurang tahu karena nggak ikut bergabung yang mulia ke tim dari Polda. Jadi saya tidak tahu apa saja yang diambil. Yang jelas yang ada di TKP semua itu bergeser di Polsek yang mulia. Contoh seperti kendaraan roda 4, Alphard, Yaris, dan BBB yang lain yang dibawa dari Inafis Polres, semuanya dibawa ke Polsek. Waktu itu saya melihat karena sedang menginterogasi dan banyak anggota di Polsek barang bukti di Polsek semua dikontrol tidak. Nah, mengenai ada perhiasan atau ada uang, saudara tahu nggak? Siap tahu yang mulia. Tahu. Siap. Coba Jadi yang mulia menyampaikan. Yang di TKP nggak tahu ya? Nggak tahu yang mulia. Setelah pagi, saya hanya pagi datang pagi. Dapat Pak Yosef bawa ke kantor. Setelah itu nggak tahu apa kejadian di TKP. Yang di TKP tidak tahu. Yang disuruh periksa Pak terdakwa ini, Pak Yosef ini sudah periksa. Siap. Nah, terus siapa yang sudah periksa pada saat itu? Pak Yosef, terus ada beberapa warga yang masih lupa. Yang saudara ingat aja. Di sana itu ada, yang saya ingat itu ada teoris ya, terus anaknya juga dari istri muda sampai malam yang boleh sampai malam di sana. Ya, dibawa terus saksi dari luar. Ya, dibawa. Tapi itu belum di BAP ya? Belum, masih hanya pengumpulan data saja. Saudara pernah lihat nggak apa ada rekaman CCTV? Tahu nggak? Nggak tahu yang ini. Oh, nggak tahu. Rekaman CCTV atau ada kedatangan dari kepolisian Polda menanyakan tentang CCTV kita CCTV yang di TKP mana? iya, yang TKP ada nggak? Pokoknya yang menyangkut CCTV. Wah, ada yang waktu itu saya diperintahkan oleh Pak Subdit
menyisir CCTV yang ada di sekitar TKP. Enggak, apa namanya itu? Tidak sempat lihat, tapi kok ada bercak gitu. Ya. Pada saat itu saya menanyakan juga, Bapak katanya tidak pernah bertemu dengan mayat bukan lain. Ini kenapa ada darah di baju Bapak? Di keterangan saudara ada ya? Siap. Nah, jadi apakah terdakwa pernah menyentuh mayat tersebut atau jenazah tersebut? Katanya tidak. Tidak. Nah, Betul tidak. Itu katanya kenanya yang di kamar waktu mencari kunci mobil. Karena gelap, kemudian waktu itu saya mencari kunci mobil meraba-meraba, ternyata di dinding itu ada noda darah. Di dalam kamar. di dalam kamar. Siap. Tapi itu saudara sempat menanyakan terdakwa tidak menyentuh itu jenazah mayat itu tidak? Betul. Nah, pada saat pertama kali saudara menginterogasi terdakwa, ya kan? Terdakwa menyampaikan apa sih? Pertama kali terdakwa menyampaikan bahwa rumahnya itu telah dirampok dan anaknya beserta istrinya tidak ada di rumah. Awal mula seperti itu. Dirampok, istrinya di rumah, rumahnya acak-acakan dan itu sehingga saya melapor kejadian itu ke polsek pagi juga ya. Saudara tidak tahu pada situ di polsek melapor siapa, saudara tidak tahu ya? Tidak tahu. Saya di rumah. Pada saat saudara lihat kan ada tadi bercak ya, sempat ditanya enggak bercak itu dari mana? Sempat ditanya. Jawabannya terdakwa ini. Waktu itu saya menanyakan ini berasal dari mana Pak? Pak Yasir itu mengatakan setelah datang dari Sidoarjo pagi itu dia melihat mobil sudah arah ke depan, panik mencari kunci mobil katanya. Mencari kunci mobil yang ada di dalam kamar. Dalam kamar, saya cari-cari katanya sewaktu mencari kunci mobil yang ada dalam kamar, noda darah tersebut katanya nempel ke bajunya. Karena dalam kamar gelap katanya. Gelap, ada bercak menempel. Siap. Saudara sempat menanyakan tidak apa namanya pada saat di polsek kan ada bersaksi, nah, terus terdakwa otomatis kan melihat, ya kan, melihat ada jenazah. Nah, melihat enggak pada saat Terdakwa waktu itu bilang saya nggak lihat awal tidak lihat. Tidak lihat. Jadi pas lapor itu belum lihat. Belum lihat. Nah, terus hasil dari Inavis sudah tahu? Nggak tahu hasilnya nggak tahu. Karena saya dari pagi sampai malam itu di kantor ya. Jadi nggak ada. Jadi saudara tahunya yang di lapangan ya. Nah, hasilnya apa hasil dari surat dari Inavis itu saudara tidak tahu. Nah, baik setelah saudara disuruh Pak Karim untuk apa? Lepas pakaian terdakwa, terus pada saat itu terdakwa masih ada di polsek. Masih di polsek. Masih di polseknya. Nah, setelah di polsek, keterangan apa lagi yang saudara dapat? Putaran tentang masalah ya kronologis Pak Yosef menyatakan bahwa kegiatan sehari-harinya yang mulai seperti itu, kalau pergi meninggalkan rumah, lewat ke belakang, mengunci pintu dapur, terus pulangnya 10 hari, gitu yang mulia, lewat ke belakang lagi. Itu yang disampaikan Pak Yosef sendiri kepada saudara? Siap, untuk interogasi awal. Jadi pada saat diinterogasi, Pak Yosef sendiri bilang
sehari-hari pulang pagi subuh gitu ya. Nah, terus sudah membukakan pintu sendiri karena dia membawa kunci. Nah, terus apa lagi? Cuma itu yang benar. Nah, pertanyaan saya, yang tinggal di TKP itu siapa yang diam itu siapa? Tahu nggak? Kalau dalam siapa-siapa ini nggak Tahu ya, saya tahu. Apa misalnya keterangan dari Pak terdakwa mungkin keterangan yang tinggal di sana itu siapa, ataukah mungkin dari keterangan dari RT, informasinya yang sehari-hari tinggal. Kalau itu dapat dari informasi itu gitu. Dari terdakwa yang boleh menyatakan bahwa di rumah ada istri sama anak. Waktu itu bilang di tinggal di situ ada istri dan anaknya. Terdakwa sendiri yang bilang begitu, yang tinggal di situ adalah korban, dua-duanya. Nah, terus tidak ada orang lain gitu, misalnya apa namanya ya, pembantu kah, atau tukang kebun, atau yang biasa bersih-bersih rumah gitu. Tidak ada. Yang ada di SMA ada waktu itu, suruh dibawa ke polsek. Oh, pada saat itu posisi terdakwa ini sudah ada di SMA. Di SMA. Saudara tidak tahu? Tidak tahu kalau posisi terdakwa sudah ada di SMA. Tidak tahu. Jadi datang? Ya, datang di sana. Sampai posisi terdakwa itu sudah berada di SMA. Bersama siapa? Terdakwa sudah ada di SMA. Saudara tahu? Tidak tahu. Oke. Nah, pada saat dimintakan oleh Pak Hasan ke SMA, Bapak langsung berangkat? Ya, langsung berangkat. Setelah dari sana berangkat lalu ikut bawa Pak Yosef, saya dengan anggota polsek, bawa polsek untuk diinterogasi. Diinterogasi di mana? Di polsek. Di polsek. Ya. Nah, apa yang keterangan apa yang didapat pada saat diinterogasi di polsek? Yang mulia, saya menanyakan seputaran kegiatan Pak Yosef sebelum dan sesudahnya. Menyampaikan pada waktu itu bahwa sebelum kejadian pada malam harinya itu Pak Yosef meninggalkan ke rumah istri mudanya yang Selera. Lalu dia mengatakan, Bapak kalau keluar dari rumah ini biasanya seperti apa? Gitu. Dia menyatakan kalau keluar rumah itu dari pintu belakang, lalu dikunci, terus dibawa, lalu Pak Yosef pergi ke rumah istri mudanya. Nah, kebiasaannya kalau subuh-subuh hari itu pulang ke rumah dengan menggunakan kunci yang ada di. Jadi Bapak dapat informasi keterangan dari terdakwa ini bahwa kalau subuh, dia pulang subuh tidak membangunkan istrinya dengan Amel karena sudah pegang kunci langsung aja. Ya. Terus, nah dari situ ngobrol-ngobrol, lalu setelah ngobrol saya ditelepon oleh Inafis kalau nggak salah ada cek pada saya melihat di pakaiannya yang mulia disuruh dicek semuanya dari atas sampai ke bawah, pas di baju ditemukan seperti ada noda darah yang